Hingga pada saatnya rakyatlah yang akan menjadi hakim. Hingga pada saatnya rakyatlah yang akan menjadi hakim yang sebenarnya. Kitalah yang akan menjadi benteng kokoh untuk menghentikan. Video terbuka untuk rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pemilihan presiden sudah di depan mata. Tinggal hitungan hari. Banyak kejadian-kejadian yang disuguhkan ke masyarakat dari proses terselenggaranya pemilihan presiden khususnya. Namun yang paling diingat di benak kita tidak lain adalah lahirnya calon wakil presiden dari pelanggaran kode etik berat, di mana di sana sang ketua hakim meloloskan ponakan melangkah menjadi cawapres yang kemudian sang hakim diadili dan dihakimi oleh MK dan di situ dipecat sebagai hakim ketua. Namun putusan dari MK itu tidak membuat langkah sang putra mahkota terhenti karena hasil putusan MK itu adalah final dan mengikat. Sehingga kita bangsa Indonesia diminta menerima suguhan wakil presiden yang dipaksakan dari segi usia dan kemampuan. Gibran Rakabuming Raka, itulah nama calon wakil presiden yang melanggar kode etik berat secara konstitusi. Menjelang 9 hari pemilihan, muncul lagi drama politik yang membuat rakyat bingung. Di mana putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat dengan DKPP mengadili sang ketua umum KPU yang dinyatakan bahwa sang ketua divonis melanggar etik dan mendapat sanksi peringatan keras terakhir. Namun lagi-lagi hakim DKPP tidak bisa menghentikan langkah sang putra mahkota karena sudah tinggal 9 hari lagi untuk pemilihan. Tentu dengan banyak pertimbangan yang membutuhkan 60 hari supaya bisa melakukan pergantian pemain atau pergantian wakil presiden. Pertanyaannya, kenapa putusan hakim DKPP ini muncul 9 hari menjelang pemilihan presiden? Di mana DKPP? Di mana hakim DKPP saat 13 November KPU menetapkan sang putra mahkota lolos sebagai wakil presiden? Tentu pemilihan presiden tidak akan diundur. Tentu pemilihan presiden harus berjalan. Karena kalau gagal, maka sang ayah otomatis akan memperpanjang kekuasaannya. Lagi-lagi jalan sang putra mahkota mulus, walau sang ketua MK dipecat dan ketua KPU dinilai melanggar kode etik berat. Karena memproses pendaftaran sang putra mahkota, mungkin mereka sudah tahu ini akan terjadi. Dan mungkin juga mereka sudah tahu kalau ini tidak menjadi tembok penghalang jalannya sang putra mahkota. Karena vonis dari DKPP tidak bersifat akumulatif dan tidak bisa membatalkan percalonan dari Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Hingga pada saatnya rakyatlah yang akan menjadi hakim. Hingga pada saatnya rakyatlah yang akan menjadi hakim yang sebenarnya. Kitalah yang akan menjadi benteng kokoh untuk menghentikan laju putra mahkota itu. Karena sudah jelas cacat secara moral dan tidak beretika. Hingga pada saatnya, kitalah hakim yang sebenarnya. Hingga pada saatnya rakyatlah yang akan menghakimi. Kitalah yang akan menjadi benteng kokoh untuk menghentikan laju dari putra mahkota. Karena sudah jelas cacat secara moral dan sudah jelas melanggar etika berat. Daripada menunda pemilu yang akan membuat sang ayah menambah kekuasaannya, maka rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, 14 Februari besok adalah hari sebagai penghakiman bagi peserta Pilpres yang pencalonnya diwarnai pelanggaran etik dan moral. Sudah jelas KPU melanggar etik karena memproses dan menerima pendaftaran sang putra mahkota sebagai wakil presiden yang peraturannya belum dirubah. Maka pelanggaran etik itulah menjadi sandaran bagi rakyat untuk menghakimi calon presiden yang sudah jelas-jelas melanggar etik dan jelas-jelas cacat secara moral. Wahai bangsa Indonesia, wahai rakyat Indonesia, sadarlah. Buka mata hati kalian dan tanyakan kepada hati nurani yang paling dalam yang tidak memiliki kepentingan secara personal. Sungguh layakkah dia memimpin bangsa ini? Sungguh cukupkah
Apakah pengalaman dia untuk memimpin bangsa yang besar ini? Bahkan ketika ditanyakan kepada dirinya sendiri, pasti dia akan berkata, kalau saya tidak layak dan masih banyak yang lebih layak daripada saya. Sebagaimana Kiai Musta'in Syafi'i berkata, wahai kalian yang setiap hari bekerja di bawah terik sinar matahari, karena sebagai seorang petani. Wahai kalian yang setiap hari terus melawan dahsyatnya ombak di lautan, karena kalian seorang nelayan. Wahai kalian yang setiap hari bekerja di pabrik. Wahai kalian yang para ASN, yang gaji kalian setiap bulannya dari pajak hasil keringat rakyat. Wahai para guru pencetak generasi-generasi cerdas beretika. Ingat, 14 Februari, kita semua menjadi hakim. Maka jadilah hakim yang bijak untuk memutuskan. Keputusan ada di tangan kita semua. Keputusan ada di tangan kalian. Kalian mau menjadi bagian yang terus memberikan jalan mulus untuk cawapres yang sudah jelas-jelas cacat secara moral dan etika, atau menjadi bagian yang ikut menghentikannya? Maka jadikan ini semua sebagai pengalaman yang pertama dan terakhir dalam sejarah demokrasi pemilu di Indonesia, negara kita tercinta. Saya Afri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.